Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, alhamdulillah. Nah, untuk kali ini di sini saya mau berbagi tentang pengalaman saya, tentang metode saya untuk membeli hewan kurban selama 1 tahun terakhir ini. Jadi kenapa di depan kita ada beberapa uang recehan yang selama ini saya kumpulkan dengan metode apabila memang saya dapat kembalian uang Rp500, Rp1.000, Rp2.000, dan Rp20.000. Nah, itu sudah pasti saya jadikan uang mati dan saya masukkan ke dalam kotak yang bertujuan untuk membeli hewan kurban di tahun depan. Selama 1 tahun ini saya menabung, alhamdulillah sekarang sudah jatuh di bulannya yang ditunggu-tunggu. Jadi saya bongkar dan alhamdulillahnya hasil cukup memuaskan. Jadi semisal nanti harga hewan itu masih di atas dana yang saya punya, setidaknya nambahnya tidak terlalu banyak untuk mencolek dompet. Banyak yang beranggapan kalau beli hewan kurban itu dananya besar. Ya pada intinya merogoh kocek lebih dalam lah ya, bener kan? Bener nggak? Jadi kita manfaatkan uang yang sering kita anggap kecil atau receh lah bisa dikatakan, kita rubah menjadi suatu yang dapat kita banggakan suatu saat nanti. Nah, jadi itu saya sebenarnya takut bikin video ini. Takut ada yang bilang ria, pamer, atau apalah. Kalau kalian perhatiin di awal video tadi saya menyebutkan lafaz astagfirullahaladzim apabila memang ada khilafan di video ini. Tapi saya pribadi nggak ada niat untuk situ. Saya ingin berbagi aja dengan metode saya terapkan untuk pembelian hewan kurban. Nah, dengan metode yang saya gunakan ini, saya berusaha untuk memantaskan diri untuk berkurban di tahun ini dan juga di tahun-tahun selanjutnya. Dan metode ini juga bisa untuk pembelian barang lain, bukan hanya untuk berkurban saja. Jadi buat teman-teman yang mau nabung atau ingin membeli sesuatu, bisa juga menggunakan metode saya ini. Oke, lanjut, kita akan tukarkan uang kecil ini ke Alfa atau Indomaret supaya saat pembelian hewan kurban nanti nggak ribet ngitungnya lagi bersama abang penjualnya. Ya, hitung-hitung bantu para kasir lah ya untuk pengadaan dana kembalian. Ini Kak, bisa nuker uang nggak? Nuker uang 2000-an. Ya? Nomor apa? 2000-an tuker uang. Campuran, ada 20-an juga. Ya? Oh, udah nuker ya? Oh, ya udah. Makasih ya. Aduh, Zong. Nah, singkat cerita ada beberapa tempat yang saya mau nggak bisa untuk menukar uang karena stok uang mereka sudah banyak. Jadi nggak bisa untuk ditukarkan. Oh iya. Intinya tempat yang awal tadi Zong, dan ini alhamdulillahnya di tempat yang kedua pihak kasir menerima penukaran uang saya, tapi nggak semuanya sih. Jadi kita harus cari lagi untuk penukaran uang sisanya, sisa uangnya apa atau sisa uangnya gitu deh ya. Ya alhamdulillah lah masih ada yang nerima. Ya. Ya Mas, ya Mbak. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya untuk cari tempat penukaran uang. Dan alhamdulillahnya di tempat ini semuanya diborong oleh Mbak Kasir ini, entah recehannya, yang logam, dan juga uang 2000-annya semua. Jadi langsung kata mbaknya, ada berapa Mas? Kita borong semua aja karena lagi butuh. Oke siap Mbak, saya keluarin semua kantor. Dan hasilnya langsung dihitung sama mereka. Kalau nggak salah ini proses penghitungannya memakan waktu kalau nggak salah 15 sampai 25 menit saya diri di sini. Jadi ya cukup ya lumayan sih ya menghitung uang recehan 1,5 botol dan 1 botol aqua yang gede tuh 1,5 botol dan juga uang recehan 2000-an. Oke, terima kasih ya. Nah, ini sudah kelar. Alhamdulillah. Tidak ada kendala yang berarti.
untuk penukaran uang ini. Oke, setelah sudah beres penukaran uang, kita langsung cus saja lah ya, mencari penjual hewan kurban untuk berkurban dengan kriteria yang saya mau, dengan dana yang saya punya. Kira-kira dapatnya yang model kayak gimana lah ya, model jambul apa model yang gimbal. Sebenarnya sih pengen kurban sapi, tapi balik lagi kita lihat kemampuan saya pribadi dalam segi finansial. Menurut saya ya mudah-mudahan di tahun depan bisa lah ya kurban sapi. Di tahun ini nggak jadi masalah kurban hewan kambing dulu. Oke, kita langsung cari abang tukang kambing. Yang penting sesuai dengan budget yang saya punya, dan yang paling terpenting adalah keikhlasan dan juga hewannya memenuhi syarat untuk dikurbankan, ya kan? Singkat cerita, tadi tuh udah beberapa tempat yang sudah saya datangi, tapi hewannya kurang serk lah intinya. Saya mau cari hewan yang terbaik untuk saya kurbankan. Jadi saya cari hingga ketemu, dan tempat inilah yang menurut saya cukup masuk dalam kriteria saya untuk saya berkurban. Jadi saya putuskan ngambil hewan kurban di kedai ini. Setelah melakukan negosiasi, harga oke dan deal, sempat saya ditanyakan sama bocil, "Bang, YouTuber ya?" Saya bilang aja bukan, iseng doang. Nah, inilah hewan yang saya pilih untuk saya berkurban dan keluarga saya. Jadi hewan berkurban di tahun ini semoga menjadi berkah buat saya dan keluarga, dan juga semoga Allah selalu menjaga keikhlasan dalam hati saya dan dijauhkan dari kata ria atau pamer di video ini, semata-mata karena ingin menjadi motivasi buat yang lain supaya tetap semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan dengan cara berbagi. Alhamdulillah akhirnya sudah dapat, dan di sini hewannya juga banyak dan hampir 50% sudah laku semua. Dan itu motor saya. Oke, apabila memang kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like di bawah ini, karena dengan subscribe berarti kalian sudah mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi. Bye.